Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena akhir zaman dapat kita dapati dalam sebuah keluarga. Akan banyak dijumpai banyak orang tua yang mereka memiliki gaya sebagaimana anak muda. Ada juga anggota keluarga yang umurnya masih belia, tetapi mereka telah menjadi dewasa melebihi dari umurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Di akhir zaman akan banyak manusia yang mereka tak mau terlihat tua, mencoba melawan seleksi alam. Mereka membeli kosmetik, melakukan operasi agar umur mereka yang bertambah tua menjadi tidak terlihat tua. Mereka juga akan berlomba untuk tidak mau kalah dengan anak-anak muda, ingin terlihat muda dengan berbagai macam tujuan. Selain itu, kita akan banyak jumpai anak-anak belia yang lebih tua daripada usianya. Pikirannya sebagaimana orang dewasa, karena banyak informasi dan syahwat menjarah kepada kehidupan manusia menjadikan mereka tua sebelum masanya. Akhirnya banyak anak yang sekitar umur 8 tahun sudah mengalami sirkulasi bulanan yang normalnya itu didapatkan pada usia sekitar 12 tahun. Di akhir zaman akan dijumpai seorang laki-laki sebagaimana kepala keluarga, tetapi mereka dayus pada amanah yang Allah bebankan kepada mereka. Banyak suami atau ayah yang mereka belum tentu memiliki sifat ghayur. Laki-laki yang dayus ialah laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Jika maksiat itu sudah terjadi dan menimpa keluarganya, kepala keluarga, suami ataupun ayah tidak peduli bagaimana biduk rumah tangga berjalan sesuai track kitabullah dan sunnah, maka rumah tangganya akan menjadi rusak dan berantakan. Mungkin saja para kepala rumah tangga ini memiliki fisik yang kuat, menempuh pendidikan yang sangat tinggi, circle relasinya begitu luas, tetapi mereka abai terhadap keluarganya, tidak bisa mengarahkan keluarganya, tidak bisa menjaga keluarganya dari penyimpangan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya dayus adalah virus yang melemahkan seorang laki-laki. Para ulama menjelaskan, zina akan terjadi karena mereka meremehkan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar yang lemah. Perempuan sudah kehilangan kontrol dan rasa malu pada dirinya, dan banyak laki-laki ketika menjadi kepala keluarga, mereka membiarkan putra-putri mereka bersama dengan lawan jenisnya pada usia yang biologisnya yang sudah cukup. Sehingga banyak pernikahan yang didahului dengan perzinahan, sehingga anaknya dinisbatkan hanya secara biologis bukan secara nasab. Saat seorang perempuan yang telah bersuami tetap dekat dengan laki-laki lain, bebas untuk saling berinteraksi, itu semua bisa terjadi karena lemahnya penjagaan laki-laki. Ia tidak memiliki sifat gayur dalam kehidupan keluarga. Gayur hilang karena setan dari kalangan manusia akan memotret gayur diserupakan dengan hal yang menyeramkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai laki-laki mendatangi perempuan dan menzinahinya di pinggir jalan. Itu yang menjadikan banyak anak dilahirkan secara biologis tetapi tidak memiliki nasab. Berhati-hatilah ketika memiliki anak perempuan, karena anak perempuan adalah hijab antara orang tua dengan neraka. Itu berarti harga dirinya lebih mahal daripada harta yang kita miliki. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pendidikan kita, tetapi kalau mendapati anak kita sampai berzina, semua menjadi tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sikap lalai terjangkit dengan penyakit dayus. Di akhir zaman pula akan dijumpai banyak perempuan yang bekerja untuk membantu suaminya. Jika kondisinya memang membutuhkan, maka itu diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, tidak ikhtilat, tidak haram, tidak meninggalkan kewajibannya. Pekerjaan istri untuk membantu suaminya adalah mubah walaupun memang tidak disarankan. Akhirnya, banyak perempuan yang keluar rumah untuk bekerja membantu suami bukan karena membutuhkan, tetapi mereka belum memiliki rasa qanaah dan akhirnya mereka menyebar di mana-mana. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akhir zaman akan banyak perempuan yang membantu suami mereka. Terkadang di dalamnya ada perbuatan niat yang niat asalnya untuk membantu suami, tetapi seiring berjalannya waktu akan berubah niat tersebut. Seorang laki-laki sudah harus memiliki sifat qawwam. Qawwam adalah sifat seorang laki-laki dalam mengarahkan dan mengendalikan biduk rumah tangganya sesuai dengan visi dan misi yang telah dimiliki, mencakup batas dan roadmap kehidupan keluarganya. Dan perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, tetapi perempuan ditakdirkan untuk melahirkan pemimpin. Artinya, fitrah perempuan ada di dalam rumah mengikuti perkataan suaminya. Dalam berbagai kondisi, banyak perempuan menggenggam uang. Ternyata
takdir itu memberikan kepadanya harta yang dimiliki lebih banyak dari harta suaminya. Maka konsekuensi yang terjadi adalah banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga. Seakan suami dan istri bertukar peran dalam rumah tangga. Istri menjadi pemimpin dan suami tidak bisa menentang apa yang diinginkan oleh istrinya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bencana akan terjadi ketika harta didapatkan dari peperangan, berputar pada orang kaya saja, amanah dilalaikan, zakat kehilangan eksistensi, akan terjadi laki-laki mentaati istrinya dan nurhaka kepada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, akan didapati anak-anak yang mereka miliki akan lebih akrab dengan temannya, tetapi hambar pada orang tuanya. Itu akan terjadi pada keluarga di akhir zaman, kecuali keluarga yang mendapat rahmat. Ketika orang tua tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, yang terjadi adalah banyak suami mentaati istri. Dia durhaka kepada ibunya, menjadikan anak lebih akrab dengan temannya daripada dengan orang tuanya sendiri. Banyak pula terjadi fenomena ketika anak bercerita suatu hal secara detail kepada sahabatnya, tetapi orang tuanya tidak pernah mendapatkan sebuah pertimbangan apa yang terjadi pada kehidupan anaknya. Anak yang lebih banyak bercerita dengan temannya dan tidak menyampaikan kepada orang tuanya, maka mereka akan rugi ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Di akhir zaman akan dijumpai keluarga yang akrab dengan suara lagu atau alat musik dibandingkan dengan suara lantunan Al-Quran. Sampai ada keluarga-keluarga yang mempercayai bahwa memperdengarkan suara musik pada anak yang dikandung itu akan lebih mencerdaskan. Pada saat itu pula, minuman yang mendominasi pada masyarakat adalah minuman khamar yang namanya beraneka ragam, yang menjadikan akal tertutup ketika meminumnya. Itu menjadi sebuah hal biasa. Khamar betul-betul menjamur. Khamar bukan hanya berbentuk minuman, tetapi apapun yang dapat menutupi kesadaran disebut dengan khamar, dan mukhadirat, narkoba pun termasuk dalam turunan khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa tanda-tanda kiamat adalah akan dibacakannya Al-Musnah. Kemudian tidak ada suatu orang pun yang mampu melarang ketika Al-Musnah tersebut dibacakan. Al-Musnah adalah kitab-kitab yang ditulis bukan bersumber dari Al-Quran. Contohnya seperti komik dan novel fiktif dan lain-lain. Berhati-hatilah dalam memilih literasi untuk anak. Jangan sampai memfasilitasi mereka dengan hal yang jauh dari kitabullah dan sunnah. Berat sekali kehidupan di akhir zaman ini, tetapi lebih baik merasakan beratnya supaya menggugurkan dosa kita daripada kita merasa ringan dengan tidak mau mendengarkan berita-berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa kita sadari ketenangan itu harus dibayar dengan konsekuensi hukum yang kita jumpai dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menjelang kiamat banyak orang memutuskan tali silaturahmi. Antara anggota keluarga saling bermusuhan, kegiatan silaturahmi dilakukan secara normatif, tetapi sejatinya tidak pernah terjalin silaturahmi di antara mereka, walaupun telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikatan kekerabatan dan nasab. Di sisi lain, hubungan dengan tetangga yang menjadi buruk, yang akhirnya individu akan berpikir sendiri. Buruknya hubungan dengan tetangga menjadikan kita tak tahu apa yang terjadi dengan tetangga kita. Bahkan mereka tidak tahu kalau tetangganya meninggal dunia, tidak kenal siapa tetangganya, karena orang berpikir secara individualistis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wasiat oleh malaikat Jibril untuk memuliakan tetangga, sampai beliau menyangka bahwa tetangganya adalah ahli warisnya. Kita menjumpai sekarang kultur tersebut sudah hilang, meski pada beberapa pedesaan kultur ini masih terjaga. Salah satu potret yang terjadi pada keluarga di akhir zaman yaitu bagaimana keroposnya kehidupan terkait agamanya yang menyebabkan potret-potret anak yang lahir di keluarga itu tidak paham tentang Rabbnya, nabinya, dan para sahabatnya. Karena orang tuanya yang diberikan amanah, mereka juga terkena penyakit kebodohan ketika mereka berumah tangga, sehingga mereka juga tidak mengerti apa yang harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Inilah potret kehidupan rumah tangga di akhir zaman. Perjalanan manusia sejatinya tidak akan pernah lepas dari berbagai macam fitnah dan ujian. Para sahabat pernah berkata, sesungguhnya tidak ada yang tersisa pada kehidupan di dunia kecuali kamu akan menjumpai banyaknya fitnah dan ujian. Fitnah dan ujian inilah yang terkadang menjadikan kita terurai dari seluruh pusaran dan tali kebaikan pada kehidupan. Ada yang mendapat ujian pada wanita, rusaklah keluarganya. Ada yang mendapatkan takdir buruk, maka berkuranglah berkah dalam diri dan keluarganya. Ataupun banyak lagi ujian yang tak terduga karena sejatinya kehidupan ini akan terus mempertemukan kita dengan berbagai macam hal yang tak terduga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa yang dimana dengan doa ini berujung pada sebuah kelapangan, kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi hinaan mereka yang dengki kepada Islam dan kebenaran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala, tertimpa kesengsaraan, buruknya qada dan kegembiraan para musuh.